Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Okta Ramadini dengan NIM 09011182328012. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Analisis Big Data membuat 3 visual menggunakan Locker dengan 2 dataset. Baik, saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama, latar belakang. Di era digital, data menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas strategi pemasaran. Dashboard yang dibuat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas pemasaran tahun 2024, mulai dari alokasi anggaran tiap channel, tren kunjungan sepanjang tahun, hingga pola pengeluaran bulanan dan dampaknya terhadap hasil. Analisis ini membantu perusahaan memahami strategi yang berjalan efektif serta area yang perlu ditingkatkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkah pemasaran yang lebih tepat dan efisien ke depannya. Ada ada 3 alasan membuat dashboard Locker. Yang pertama, memudahkan analisis menjanjikan data pemasaran dalam satu tampilan, sehingga lebih cepat dipahami tanpa perlu analisis manual. Yang kedua, interaktif dan fleksibel, mendukung filter dinamis untuk melihat data sesuai kebutuhan, seperti periode waktu atau channel tertentu. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, memberikan insight yang jelas dan akurat agar strategi pemasaran dapat ditentukan dengan lebih tepat. Di sini saya menggunakan 2 dataset. 2 dataset ini digunakan karena keduanya saling melengkapi dalam analisis pemasaran. Dataset marketing channel memberikan informasi mengenai alokasi budget dan performa tiap channel. Sementara dataset session menunjukkan perubahan jumlah kunjungan dari waktu ke waktu. Dengan menggabungkan keduanya, analisis menjadi lebih lengkap karena dapat melihat hubungan antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Selain itu, 2 dataset ini juga memungkinkan pembuatan visualisasi yang lebih variatif, sehingga dashboard menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Visualisasi yang pertama yaitu bar chart atau grafik batang, menunjukkan bahwa pencarian berbayar menerima anggaran terbesar, sehingga menjadi fokus utama kampanye. Iklan berbayar dan organik berada di posisi menengah dan tetap berkontribusi penting. Email mendapatkan anggaran terkecil, sementara sosial media paling rendah. Secara keseluruhan, alokasi dana ini menegaskan bahwa perusahaan memprioritaskan channel dengan potensi hasil paling tinggi. Yang kedua, visualisasi time series. Grafik time series menunjukkan jumlah session yang naik turun sepanjang tahun, namun cenderung stabil. Pertengahan tahun sempat terjadi penurunan kecil, lalu meningkat tajam menjelang akhir tahun. Puncak sesi berada pada bulan terakhir. Kemungkinan dipengaruhi lonjakan aktivitas pengguna atau kampanye promosi. Secara keseluruhan, terlihat pola musiman dengan tren kenaikan kuat di akhir periode. Dan yang ketiga, visualisasi tabel. Tabel menunjukkan besar anggaran yang dikeluarkan setiap bulan sepanjang tahun 2024. Bulan dengan pengeluaran tertinggi adalah bulan November dengan lebih dari 56 juta rupiah. Diikuti Februari dan Maret yang sama-sama berada di atas 48 juta rupiah. Pengeluaran kemudian cenderung menurun menuju pertengahan tahun dan mencapai titik terendah pada Oktober, yaitu sekitar 20 juta rupiah. Pola ini menggambarkan bahwa alokasi anggaran lebih difokuskan pada awal dan akhir tahun. Kemungkinan untuk mendukung periode kampanye atau aktivitas pemasaran yang lebih intens. Di sini ada filter date range, yaitu digunakan untuk menentukan tentang waktu analisis, sehingga pengguna dapat melihat performa data hanya pada periode yang relevan. Selanjutnya ada filter channel yang berfungsi memilih saluran pemasaran tertentu, sehingga analisis dapat difokuskan pada channel yang ingin dievaluasi secara lebih detail. Selanjutnya ada filter month untuk menyaring data berdasarkan bulan tertentu agar pengguna bisa memantau perubahan atau pola bulanan dengan lebih terarah. Ini adalah tampilan dashboard final saya yang ada di Locker. Kesimpulannya, berdasarkan dashboard yang dibuat, terlihat bahwa anggaran pemasaran terbesar dialokasikan pada pencarian berbayar dan memberikan kontribusi penting terhadap hasil yang dicapai. Transaction sepanjang tahun menunjukkan pola naik turun, namun meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Dengan adanya filter date range, channel, dan month, analisis menjadi lebih fokus dan memudahkan pengguna melihat performa pada periode maupun channel tertentu.
Secara keseluruhan, dashboard ini membantu memahami efektivitas strategi pemasaran dan menjadi acuan dalam menentukan langkah promosi yang lebih tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.